Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mengulas tentang cincin fosil Gallikelor dengan cincin Yaman Wulung. Cincin batu akik Yaman Wulung ini sudah saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat di video saya sebelumnya, yang mana cincin batu akik Yaman Wulung ini saya dapatkan di pedagang batu akik, di lapak pedagang batu akik di pinggir jalan. Waktu itu saya tidak sengaja lewat situ. Ternyata di situ ada pedagang batu akik, terus saya berbelok ke situ. Ternyata di situ ada dua cincin batu akik Yaman Wulung. Alhamdulillah di situ yang satunya akik Yaman Wulung yang sekarang saya miliki, saya pegang ini, ternyata aktif sehingga saya beli dan sudah saya tunjukkan di video saya sebelumnya. Terus yang ketiga ini adalah fosil Gallikelor, ukuran kecil, ukuran sedang atau ukuran kantoran. Terus yang satu ini ukuran besar fosil Gallikelornya. Namun di sini ada perbedaan, meskipun ini dari bahan yang sama-sama fosil Gallikelor Suro. Perbedaannya kenapa yang ini lebih bisa mengkilat, sedangkan yang ini tidak terlalu bisa mengkilat. Nah, perbedaannya dikarenakan meskipun ini dalam satu bongkahan, sama-sama aktif juga, aktif secara alami. Perbedaannya dari fosilnya yang ternyata yang ukuran besar ini sudah 100% membatu sehingga bisa dikinclongkan, bisa dikilatkan. Terus yang satunya ini masih semi fosil, yang artinya belum 100% membatu sehingga agak sedikit susah untuk dikilatkan. Kecuali kalau menggunakan mesin untuk mengasah batu akik, itu mungkin bisa teman-teman. Karena di sini saya waktu mengasahnya ini dengan cara manual, hanya menggunakan amplas tanpa mesin, tanpa alat gosok. Bagian baliknya ini ukuran besar cukup mantap sekali, dan sedangkan ini ukurannya standar atau ukuran kantoran. Terus ini ukuran kecil. Yang ukuran kecil ini bagian sini ini sudah bisa mengkilat, tapi di bagian pinggirnya ini ada bagian-bagian yang belum bisa mengkilat dikarenakan yang bisa mengkilat ini sudah 100% membatu, sedangkan yang bagian-bagian pinggir ini yang tidak bisa mengkilat ini masih semi fosil, yaitu yang belum 100% membatu sehingga tidak bisa mengkilat. Ya, langsung saja ke temanya, yaitu perbedaan atau perbandingan energi pada fosil Gallikelor dengan batu akik Yaman Wulung. Itu perbedaannya apa, min plusnya bagaimana. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang sudah saya pelajari selama ini, ternyata ada perbedaannya, sudah pasti itu ya, karena berbeda dari bahannya antara Yaman Wulung dengan fosil Gallikelor. Perbedaannya pada sebuah energi, yang mana energi ini yang bersifat positif, energi yang bersifat positif, ternyata kalau di fosil Gallikelor energi positifnya itu terhimpun di dalam fosil Gallikelor. Jadi secara alami fosil Gallikelor ini sudah menghimpun energi positif begitu. Sedangkan kalau akik Yaman Wulung dari segi energi positifnya ini ternyata lebih menarik, yang artinya menarik energi positif yang berada di sekitar kita atau yang berada di lingkungan kita, sehingga energi positif itu selalu mengelilingi pemakainya, atau energi positif itu bisa diserap oleh pemakainya, yaitu pemakai batu akik Yaman Wulung. Jadi perbedaan antara energi positif yang di akik Yaman Wulung dengan yang di fosil Gallikelor, perbedaannya itu. Kalau di fosil Gallikelor energi positifnya itu sudah ada terhimpun di dalam fosil Gallikelor secara alami, sedangkan secara alami pun pada akik Yaman Wulung, ya, Yaman Wulung ini secara alami ini mampu menarik energi positif di sekitarnya, di sekelilingnya. Nah, jadi ada perbedaan meskipun sama-sama positifnya. Kalau fosil Gallikelor ini sudah menghimpun dan memancarkan energi positif, sedangkan akik Yaman Wulung, saya ulangi sekali lagi, menarik energi positif di sekitarnya. Begitu. Sama tapi berbeda antara yang menghimpun dengan yang menarik. Begitu maksudnya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, mudah-mudahan penjelasan saya tentang energi positif yang berada di fosil Gallikelor dengan yang di akik Yaman Wulung ini mudah-mudahan mudah difahami ya.
Ya, ini agak beribetan saya menjelaskannya, karena agak sedikit kesusahan saya kalau menjelaskan tentang sebuah energi. Terus kalau tentang sebuah energi yang bersifat atau yang lebih mengarah dominan ke proteksi, bagaimana antara fosil Galli Kelor dengan Aki Yaman Wulung? Menurut saya itu sama, tergantung dari segi kualitasnya. Karena pada kenyataannya, faktanya, dulu pada saat saya sering ngetes dengan uji tembak menggunakan senapan angin pada batu akik Yaman Wulung yang aktif dengan fosil Galli Kelor yang aktif, sama-sama kualitas bagusnya itu hampir sama. Sama kualitasnya dari segi energi yang mengarah pada sebuah proteksi, gitu. Lalu energi secara alami yang dipancarkan dari kedua jenis batu akik ini, antara akik Yaman Wulung dengan akik fosil Galli Kelor yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum, itu juga sama, tergantung dari kualitasnya dan tergantung dari batu akiknya. Yang sudah pernah saya jelaskan bahwasanya fosil Galli Kelor itu yang lebih dominan pada energi secara alami yang mengarah pada sebuah pengasihan secara umum atau daya tarik, yaitu fosil Galli Kelor yang memiliki motif bintik-bintik seperti serat, bintik-bintik, biasanya bintik-bintiknya itu lebih dominan ke arah bintik-bintik agak kekuningan atau sedikit keputihan. Tuh. Sedangkan energi yang secara alami yang mengarah pada sebuah kewibawaan, ini agak sedikit sulit dijelaskan teman-teman ya, karena yang namanya energi itu gaib, sifatnya tidak kasat mata, tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan keberadaannya. Kalau energi yang mengarah pada sebuah kewibawaan pada fosil Galli Kelor dengan Aki Yaman Wulung, ternyata lebih besaran fosil Galli Kelor. Ya, lebih besar fosil Galli Kelor jika energi secara alami yang mengarah pada sebuah energi yang insya Allah bisa menunjang kewibawaan bagi pemakainya dibanding Yaman Wulung. Tapi kalau energi yang sifatnya karisma, secara alami yang bisa menunjang karisma bagi pemakainya, ini ternyata lebih besar Aki Yaman Wulung. Ini menurut pendeteksian saya pada saat pas saya mendeteksi sebuah energi antara fosil Galli Kelor dengan Aki Yaman Wulung. Jadi keduanya ini sama, hanya ada sedikit perbedaan begitu. Perbedaannya pada sebuah energi yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk menunjang karisma dan kewibawaan juga dari segi energi positif. Saya ulangi sekali lagi, jikalau mengenai energi positif pada aki fosil Galli Kelor, ini sudah ada terhimpun secara alami di dalam fosil Galli Kelor yang memancar. Sedangkan aki Yaman Wulung ini energi positifnya tidak terhimpun di dalam aki Yaman Wulung, melainkan aki Yaman Wulung ini mempunyai kelebihan yaitu mampu menyerap energi positif yang berada di sekitarnya atau di sekelilingnya, gitu. Sedangkan untuk energi secara alami yang arahnya insya Allah bisa dipakai sebagai sarana penunjang kewibawaan, ternyata lebih besaran fosil Galli Kelor. Sedangkan untuk energi secara alami yang insya Allah bisa dipakai sebagai sarana penunjang karisma, itu lebih besaran Aki Yaman Wulung. Jadi keduanya ini sama nilainya, hanya saja ada sedikit perbedaan, begitu. Ya sudah jelas teman-teman ya. Khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, semoga penjelasan singkat dari saya ini mudah difahami dan bisa dimengerti. Cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.